Recording. Oke. Oke. Nanti mungkin biasanya sih ada notifikasi ya kalau ada yang mau masuk gitu. Tapi tadi manage notifications on adalah. Oke. Ya. Oke, aku coba offin dulu ya. Hapus dulu semua. Lazuardi ikut juga. Jadi di sini aku punya sampel karakter ceritanya yang aku ambil dari Sketchfab. Ups. Bentar. Ada lagi nggak? Ada lagi yang mau masuk nih? Oke. Jadi di Blender itu ada add-on yang bisa kita aktifkan ya. Itu ada di reference, terus ada di tab add-on, itu bisa ketik Sketchfab. Kalau misalnya download Sketchfab lah gitu. Ini sebenarnya bukan bawaan Blender, bisa download sendiri. Tinggal diinstal aja zipnya. Nanti kita login, terus klik karakter gitu. Nah tadi aku ngambil salah satu karakter yang ada di sini lah. Ya sekarang aku ambil karakternya, namanya apa nih? Bristle Dota Fan Art. Oke, yang bikin tadi ya ini orangnya siapa namanya? Nikolai Tis mungkin ya, Muhammad Rival. Oke. Jadi kalau lighters biasa lah ya, udah pada tahu ya apa maksudnya. Lampu tuh cuma ada, basically lampu tuh ada. Kalau aku aktifkan screencast, oke udah. Aku nggak muncul screencastnya. Kalau aku add light, itu misalnya aku bikin area lights. Nah terus ini ada beberapa lampu lain, ini add on aja, tapi yang utama itu ya area nih misalnya ya. Screencastnya oke, udah aku refresh. Nah ketika aku bikin area, aku coba keluarin ke koleksi yang lain. Kita masuk ke mode rendered gitu. Nah, yang mau main render engine-nya mau pakai Eevee atau pakai Cycles. Cycles ini lebih mirip Arnold, V-Ray kayak gitu. Tapi kalau Eevee ini lebih mirip Marmoset, terus viewportnya Substance kayak gitu. Nah, sekarang kalau dilihat ini kan sudah ada overall lightingnya ya. Jadi kalau dilihat nih dia terang nggak bener-bener hitam gitu atau gelap. Nah ini karena ada world lighting yang ada di sini. Ini ya warnanya abu-abu, makanya dia jadi ada kesan warnanya gitu. Kalau ada yang mau langsung nanya, langsung aja ya. Ya? Nggak tahu sih, ini aku doang atau gimana, tapi kayaknya nge-freeze deh. Nge-freeze? Yang lain nge-freeze nggak? Nge-freeze mas. Nge-freeze. Saat ini sih nge-freeze sih. Saat ini nge-freeze. Sama, Rival juga sama. Oke. Jaringan apa ya? Ini gerak tapi kayak Patah-patah banget. Patah-patah banget. Iya. Kayak tadi yang nge-invert nge-import Sketchfab aja nggak tahu prosesnya, tiba-tiba muncul thumbnail. Kayak delay berapa detik gitu mas. Apakah aku sambil record ya? Tapi apa internet? Bisa jadi internet sih ya. Aku belum ganti sih, maksudnya baru minggu depan gantinya ke Bisnet. Soalnya yang IndiHome nih emang ini banget sih. Oke, sekarang masih nge-freeze tapi Mas Bin coba gerakin viewportnya deh. coba aku putar. Oke, nge-freeze mas. Masih nge-freeze. Damn. Oke. Sayang juga Apa ya. pakai Skype? Kalau pakai Skype apa ini? Oh iya, susah joinnya ya. Joinnya. Pakai Zoom aja. Pakai Zoom. limited waktu nanti. Kita coba aku lihat ya.
Lihat kalau misalnya aku ganti koneksi coba ya. Aku Oke, tes. Mas. Bentar. Bentar ya, aku coba tes ganti koneksi dulu deh. Kalau misalnya memang bisa, masih nge-freeze banget ya. Oke. Oke. Nah. Masuk. Yes. Bentar ya. Bentar. Panel. Kalau ini, sorry, tes lagi ya. Kalau ini masih nge-lag nggak? Coba dong. Ini aku lagi muterin viewport nih. Hah? Mendingan. Mendingan, iya. Mendingan. Masih patah-patah tapi mendingan. Sih, oke lah. Mungkin minggu ini masih ini ya, semoga minggu depan kalau pakai ini. Saya emang aku berasa juga sih apa pakai IndiHome ini upload speednya dia rendah nih kayaknya ya. Oke. Aku pelan-pelan aja, nggak usah terlalu cepet juga. Jadi di Blender itu basically pertama environment lighting tuh udah keset ya. Jadi semuanya bisa dikontrol via editor type yang namanya shader editor, terus ada word, terus kita bisa kasih image based lighting lah di sini ya. Ya, jadi kalau misalnya aku terangin ya kelihatan warnanya. Nah, mode render di sini ini juga tergantung dari render engine yang kita pakai. Jadi viewport itu ada shading, render. Nah, kalau aku ganti ke cycles, ini yang lebih akurat lah, representasinya lebih akurat. Nah, kalau misalnya aku coba bikin lighting gitu ya. Jadi misalnya aku coba wordnya aku hitamin dulu gitu ya. Jadi nggak ada word. Terus aku coba add lights, terus area. Nah, di sini kan biasanya kadang pakai gizmo gitu kan. Nah, cuma kalau misalnya ngelihat ada tutorial Blender atau apa yang nggak pakai gizmo, kemungkinan besar itu dia pakai shortcut GRS gitu.
gitu. Mungkin kalau memang udah udah biasa, aku memang emang udah kebiasaan aja sih, bukan karena lebih cepat atau apa gitu, emang karena udah kebiasaan aja, makanya mungkin jarang ke gizmo gini. Nah ini scale biasa ya, jadi kalau aku tekan S terus nge-scale. Nah di parameter sini kita bisa lihat lampu ini light unitnya power ya. Nah kalau misalnya kalau di sini kan ada Kelvin ya, ini karena aku punya add-on yang namanya photograph kalau nggak salah, photographer ini kalau nggak salah kalau nggak salah photographer yang versi 3 ini kalau nggak salah dia, kalau aku coba disable ya, tekan hilang dia kan. Nah gitu. Oke. Photographer ini ada juga di di Gumroad atau apa. Nah ini enaknya, ini kita bisa langsung tekan kali kalau misalnya kita mau kali 100 misalnya gitu, 10 watt kali 100, atau misalnya ini kali 100 lagi gitu. Kita bisa kasih lampu, terus aku nanti rotate gitu lampunya ya. Anggaplah kita mau bikin key light lah gitu ya. Nah, di sini kan kayak kemarin minggu lalu kan aku sempat ngobrol soal 3D viewport. 3D viewport ini 3D cursor. 3D cursor ini adalah salah satu cara untuk ngeganti pivot kita gitu. Jadi kalau misalnya aku ngerotate, aku tekan R, dia langsung pivotnya ke 3D cursor tadi gitu. Jadi ini aku coba matiin dulu deh. Nah, jadi kalau misalnya aku kali lagi, misalnya kali 10 lagi lah misalnya. Nah ini terlalu terang mungkin ya. Nah terus kalau aku tekan tekan GZZ gitu, dia bakal nyari normal ininya, normal lightingnya gitu, GZZ gitu. Ini mungkin aku coba kasih warna agak orange kali ya. Nah terus sekarang misalnya ini key light gitu ya. Kalau misalnya masih ini lagi, kalau misalnya masih nge-lag lagi, tolong kabarin ya. Kalau bener-bener nge-lag parah gitu. Oke. Udah mendingan sih mas. Oh, udah mendingan ya. Oke, sip. Nah, terus misalnya nih aku duplikat gitu. Nah, kalau misalnya posisi kursor kita itu di 3D cursor, kalau di bounding box center ini dia ketika aku shift D itu kan shift D itu adalah duplikat objects ya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti udah kebiasa mungkin akan terbiasa sih sama shortcut. Jadi cuma kalau sekarang mungkin masih ngapalin dulu ya nggak apa-apa. Shift D. Jadi kalau misalnya shift D, tapi kalau aku putar, aku langsung tekan R, ini dia langsung di bounding box ini. Jadi berdasarkan bounding box objeknya. Tapi kalau di 3D cursor, aku bisa putar dia. Kalau 3D cursor di sini, aku langsung putar dia ke belakang gitu. Nah terus ini juga kalau aku tekan R 2 kali, R lagi, itu aku bisa puternya lebih bebas gitu. RR gitu. Heru Setio, oke. Nah jadi misalnya aku bisa aja disable lampu ini dulu gitu ya. Nah lampu yang terakhir nih dia kebuatnya di sini nih. Nah ini lampu yang mana berarti yang ini? Kayaknya salah buat lampu. Oke, ini dia karena dia kebuatnya di dalam collection ini karena aku tadi aktifnya di collection itu. Kan kalau misalnya aku aktifkan di scene collection, dia akan dibuat di bawah scene collectionnya. Nah terus di sini ada filter ya. Filter ini berguna banget di render, terutama yang ini 1, 2, 3 sama yang sebelahnya ini. Yang sebelahnya ini untuk collection ya. Tapi nantilah kita bahas itu. Sekarang kan kita mau fokus ke lighting dulu nih. Jadi ini misalnya key LGT gitu ya. Terus ini misalnya fill underscore LGT gitu. Kalau misalnya aku matikan dulu fill-nya, matikan key-nya, kan kita bisa lihat ya. Ini berarti anggaplah rim gitu, rim LGT ya. Nah kalau misalnya teman-teman nggak misalnya cycles terlalu berat gitu, bisa aja pakai EV dulu gitu. Rendernya pakai EV dulu. EV ini lebih ringan lah, lebih ringan, tapi nanti
kalau kita ganti ke Cycles biasanya komparasinya tuh 1:1 gitu, nggak yang terlalu jauh banget biasanya. Terus kalau dibuka nih nama shape-nya ya, nama mesh, nama shape ya. Kalau di Maya tuh nama shape-nya ini kan. Cuma di Blender tuh nama shape tuh nggak langsung otomatis keganti. Nah, ini di setiap angka di Blender itu kita bisa melakukan operasi. Jadi kalau misalnya aku bagi 2 misalnya, berarti itu 1 megawatt. Kalau dibagi 2 berarti sekitar 500.000 watt gitu. Pokoknya kita bisa kali 10 bagi 2, bisa kayak gitulah. Nah, warna misalnya aku kasih warna biru gitu ya. Nanti aku aktifin lagi lighting gitu. Nah, ini kan udah kelihatan lah di EV ya, di render EV. Nah, di render EV itu biasanya tuh kayak area-area shadow atau occlusion tuh kadang-kadang nggak terlalu bagus gitu. Nah, kalau kita ganti langsung ke Cycles, nah dia jadi lebih lebih dalam lah itunya ya, depth ininya. Nah, di Cycle sendiri itu ada, kalau di yang ini aku pakainya 283. 283 tuh kalau misalnya ada teman-teman di sini yang pakai optik, kalau misalnya ada yang pakai sistem optics nih, optics itu kalau misalnya pakai RTX gitu, ada yang punya RTX itu bisa aktifkan viewport denoising yang optics accelerated itu gitu. Jadi pas di viewport tuh udah di denoise gitu, udah kelihatan di denoise. Jadi kalau aku matikan nih, ini kan kelihatan ya noise ya, masih kelihatan noise gitu. Tapi kalau misalnya ini diaktifkan, dia langsung di denoise di viewport. Nah, jadi biasanya di lighting ya, kalau nge-lighting karakter biasanya ya lampunya tuh ya cuma key, fill, rim gitu ya, kalau misalnya ada kicker gitu. Nah, cuma enaknya kita kalau misalnya pakai 3D cursor kayak gini, kita ketika kita shift D itu langsung tekan R, kita langsung bisa puter. Terus kalau misalnya dari angle kayak gini langsung tekan R lagi atau RR, kita bisa lebih bebas lah, atau RZ gitu, nanti bisa diputer berdasarkan sumbu Z-nya gitu kan. Nah, ini aku coba matikan lagi, matikan. Misalnya ini adalah fill gitu, LGT, oke. Nah, terus R nih kan, ini kan sumbu Y ya, ini sumbu Y, ini sumbu X gitu kan. Mana tadi annotation, ke delete. Kalau misalnya aku rotate di sumbu Y, nanti dia akan rotate-nya tergantung pivotnya juga ya. Kalau misalnya 3D viewportnya atau 3D kursornya itu lokasinya di sini, ya dia akan ngemuter berdasarkan lokasi di situ. Nah, kalau kita tekan Shift S itu biasanya snapping lah, aku nggak tahu sih apa ini, cuma biasanya Shift S itu untuk ngereset kursor ini ke world originnya gitu. Kalau misalnya memang sempat, tapi kalau yang nggak pernah nyentuh ini ya nggak masalah sih ya, kalau misalnya memang nggak perlu di grip. Nah, jadi misalnya ini aku ngasih fill gitu, fillnya agak biru juga atau magenta gitu, terus aku coba hidupin lampu di sini. Ya, kalau aku scale, nah kalau misalnya sekarang nge-scale, karena nge-scale dia dari 3D cursor juga, jadi aku matikan dulu ke bounding box center atau tekan titik 3D cursor, bounding box center. Nah, ini nanti ketika di bounding box center dia akan nge-scale di objeknya lah ya, maksudnya langsung dari pivot objeknya gitu. Nah, terus nanti di sini ada overlay bisa kita matikan. Nah, ini kalau misalnya kita render, ini kan kalau nggak salah tadi ada animationnya ya. Masalahnya tadi ada animationnya. Aku tadi ada animation, cuma aku lupa di mana. Oke, anggaplah di sini misalnya ya. Terus kita misalnya aku coba kasih world lighting, shader editor, ganti. Misalnya aku tekan Ctrl T di sini. Nah, kalau aku tekan Ctrl T, asal kita aktif add-on yang namanya Node Wrangler ini. Kalau aktif Node Wrangler, itu ketika kita tekan Ctrl T, dia akan ngebuat langsung
mapping kayak gini. Jadi kalau misalnya aku open HDRI setting lah ya, thumbnail misalnya aku ambil yang ruangan misalnya, gua inilah misalnya cave wall ini, open. Tapi kurang terlalu gede, 0,2 misalnya atau 0,1 ya. Nah ini kita bisa putar-putar ininya, rotation Z nya ya, kalau kita mau coba putar gitu. Nah nanti transparannya ada di settingan film, terus kita coba matikan kalau bisa memang mau transparan. Nah sekarang aku mau coba tes render gitu. Cuma pertama aku akan bikin dulu kamera nih ya, kamera. Nah untuk mengaktifkan kamera, kalau di shot kan kamera tuh udah keset ya, jadi mungkin nggak tahu gimana ngaktifin kamera. Nah cara ngaktifkan kamera itu kita bisa ke objek, terus mana namanya transform, nah, aku lupa ya, view apa kamera. Nah set active object as camera. Jadi kalau kita lihat shortcutnya tuh control numpad 0 ya. Jadi kalau aku klik di sini nanti dia bakal ke set ke kamera itu. Nah sekarang tinggal kita ke view, terus ini ada lock camera to view, jadi nanti kita bisa geser aja kameranya gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya tembus kayak gini berarti ini kameranya ada clipping. Oke, aku gedein aja. Nah sekarang tinggal kalau misalnya aku matikan ini, aku aktifkan lagi overlays-nya, bisa kelihatan ya. Kalau misalnya lock kamera view-nya mati, kita bisa langsung 2D pen zoom gitu kalau di Maya. Oke. Nah, jadi ini beberapa aku bisa matikan, floor-nya, axis Z-nya juga mati misalnya. Nah, sekarang aku coba ganti output scene dimension. Scene dimension ini bisa kita bikin kebalik ya, 1080 1920 misalnya. Oke. Nah, terus aku matikan nih lock camera to view-nya buat nge-adjust si 2D pen zoom-nya ya. Tapi sekarang aku coba aktifkan lagi. Nah, kalau mau zoom smooth itu lihat ya, di sini tuh sebenarnya sudah ada shortcut control middle mouse nih yang aku lakukan nih. Oke, control middle mouse di sini. Terus aku matikan. Nah, terus sekarang aku mau coba bikin ininya transparan ya. Transparan. Atau misalnya kita pengen efeknya tetap ada dari word-nya, tapi kita pengen background-nya warnanya abu-abu misalnya. Nah itu bisa juga. Kalau aku duplikat background ini, terus warnanya jadi abu-abu gitu ya. Nah aku bisa bikin namanya mix shader, di combine nih mix shader. Oke. Terus di sini aku kasih yang namanya input, ada light pad. Nah light pad ini gunanya adalah untuk light pad ini kalau misalnya aku bikin kamera array. Nah jadi kamera array ngambilnya background, tapi lighting yang ngambilnya dari yang satunya lagi gitu. Oke. Jadi kita bisa nge-combine kalau misalnya memang backgroundnya mau jadi based on camera arrays itu cuma warna. Ada yang mau ngomong? Kamera race itu kayak gimana mas maksudnya? Kamera race itu maksudnya berdasarkan kamera ini yang di view oleh kamera itu adalah apa? Jadi gini, kamera race itu kalau kita ngomongin kayak primary visibility curve gitu ya. Jadi kamera itu dia nembak kamera. Jadi yang ditangkap oleh ray kamera itu adalah yang ini. Jadi didefinisikannya, jadi ketika dia nge-translate si backgroundnya itu, kamera tuh menganggap bahwa background tuh ini secara visual gitu. Nah tapi yang dia bisa, tapi kok bisa ngambil lightingnya dari tekstur kok gitu? Dari yang ini ya, karena di mix shader ini, karena istilahnya jatuhnya gini, kamera ray ini kalau aku ketekan Ctrl H ya buat nge-simplify ini Ctrl H, jadi maksudnya kan ke vektornya kan sebenarnya kayak mix value kan? Ya kayak maskingnya. Jadi sebenarnya cuma kamera bacanya yang ini ya,
tapi secara visibility kayak primary visibility off gitu. Jadi rays yang lain itu tetap dibaca sebagai dari sini. Jadi selain kamera ray tetap ngebaca dari ini. Gitu. Oh, oke. Selain kamera ray dia tetap ngebaca ini. Jadi kita bisa lakukan apapun, misalnya backgroundnya mau putih kayak mau apa gitu, tapi itunya tetap dari dari si yang ini gitu, rays yang lain. Nah sekarang kalau misalnya aku coba lagi duplikat ya, aku duplikat bikin bounce light dari bawah warna biru misalnya. Nah aku bisa juga klik 3D cursor di sini, terus duplikat lagi, Shift D, tekan R langsung. Nah ini belum di 3D cursor, aku tekan ke bawah, terus aku coba kasih warnanya misalnya biru gitu kan. Terus aku coba kali 2 gitu ya. Terus digedein. Nah ini balikin lagi ke bounding box. Terus kalau dilihat dari sini, mungkin aku ke 3D cursor lagi, coba kayak gitu. Misalnya lah ya. Nah ini ada spot atau apa bisa. Oke, nah sekarang misalnya ini aku coba save ya. Save, aku taruh di desktopku aja. Random. Coba, oke, udah ke save. Nah ini sekarang kalau misalnya aku render, nah di 283 itu ada adaptive sampling, which is mirip-mirip kayak V-Ray lah ya. Cuma aku ini lumayan mempercepat sih, lumayan mempercepat render. Jadi ngatur noise thresholdnya 0,01 misalnya gitu kan. Nah ini kalau misalnya aku tes render, kalau dilihat, misalnya aku tes render sekarang ya, ini kalau dilihat samplingnya untuk render tuh 128, untuk viewport yang kita pakai sekarang itu kan 32 ya. Aku mau coba samplingnya tetap 32 aja lah supaya mempercepat ya. Jadi sekarang ini aku ke render image F12. Ini kalau aku render image, dia akan ngebuat render kayak gini gitu kan. Ini tuh dia sebenarnya ngebuka yang namanya editor, image editor ya. Jadi nama image-nya itu render result gitu di sini. Ya, jadi dia sebenarnya cuma ngebuka image editor. Nah, ini kalau aku close image editornya, kalau aku ke tab rendering, kita juga bisa lihat outputnya gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat ada slot gitu. Di sini ada slot. Ini yang sama kayak ini kalau di V-Ray, cuma sayangnya aku nggak tahu cara nyimpennya kayak gimana ya di sini tuh. Ini bener-bener jadi image beneran gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat ini kan pure langsung render gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kita mau coba ngerender itu sekaligus nge-compositing. Nah, di tab compositing ini kita bisa lihat, di tab compositing kita bisa aktifkan use nodes. Kita bisa aktifkan use nodes. Nah, nanti dia muncul yang namanya composite. Composite ini itu didefinisikan oleh output di sini. Di render output, ini kan kalau dia output properties itu ada post processing. Post processing itu ada compositing. Jadi, kalau misalnya compositingnya aktif, Blender itu dikasih tahu bahwa oke, ini composite, lo pakai output yang di sini pakai hasil dari composite ya. Jadi nanti EXR-nya tuh akan ada composite channel gitu, composite channel lah di EXR-nya. Nah, cuma sekarang misalnya aku ternyata pas aku mau nge-com nih ya, ini ada backdrop di sini. Aku bisa tekan Ctrl Shift klik untuk bikin viewer. Ya. Nah, ini kalau misalnya mau disamain kayak di Nuke misalnya, bisa aja aku ganti ini menjadi image editor, terus yang bawah jadi kompositor gitu kan. Nah, image editornya ganti ke render result gitu kan. Nah, cuma aku coba flip kali ya. Kalau swap bisa nggak ya? Swap areas. Swapnya ke sini dia. Ya nggak apalah. Kalau tekan Ctrl klik dia bisa nge-swap langsung ke situ ya. Nah, anggap misalnya ini aku swap lagi. Ini karena portrait jadinya aku bikin previewnya di sini aja gitu ya. Oke. Nah, ini aku fullkan aja kompositornya. Nah, ini viewer kalau aku tekan Ctrl
shift klik kiri beberapa kali, dia akan nge-shuffle ke beberapa channel gitu. Nah ini cuma pure keluaran dari, belum ada channel-channel yang lain gitu. Nah kalau misalnya kita mau cek channel yang lain, aku coba ganti lagi ini jadi properties ya. Di sini tuh ada view layer namanya. Nah view layer itu kalau di Maya kan konsepnya tuh render layers ya. Nah kalau di Blender render layers itu sama kayak scene kalau di Blender. Nah tapi view layer itu channel juga gitu. View layer itu sebenarnya channel di dalam EXR-nya juga gitu. Bukan output terpisah dalam satu scene ini gitu. Nah misalnya aku mau coba aktifkan passes yang kayak denoising data nih. Denoising data nih kalau misalnya aktif, nanti kita bisa search namanya denoise. Terus kita aktifkan ke sini denoise normal, terus denoise albedo. Nanti kalau dilihat, nah ini kan render result. Render result itu kan yang hasil yang kita render tadi kan. Hasil yang kita render tadi. Sedangkan kita kan ngelihatnya dari viewer. Nah, viewer itu kita harus cari viewer. Nah, viewer node. Nah, viewer node-nya di sini gitu. Jadi kalau misalnya aku preview ke viewer node, atau masukin lagi ke sini gitu ya. Nah, kita lihat dia udah langsung ngedenoise gambarnya. Jadi, ini kalau aku disable M, kelihatan ya, dia lagi compositing bentar. Nah kayak gitu. Nah dari sini kita bisa mulai apa, misalnya nah di sini kan apa ya, sebenarnya kalau misalnya mau langsung composite di sini bisa, cuma kan kita nggak kita pakai lah di project kita. Ini ada yang mau masuk lagi nggak? Belum ada bunyi lagi. Oke. Nah, tapi misalnya kita mau ngasih glare atau apa kayak gitu, itu bisa juga di add, terus misalnya filter, terus misalnya glare gitu kan. Nah, after denoise misalnya, ini tinggal arahin, nanti pasang sini, bisa kita kasih misalnya fog glow gitu. Nanti kalau dilihat di bawah sini, itu compositingnya lagi proses tuh. Ya, thresholdnya misalnya aku bikin 0,2 gitu. Nah kan jadi lebih apa, ada glare-nya gitu kan, kayak semacam bloom gitu lah ya. Itu cuma compositingnya Blender nih belum serobas Nuke lah. Kalau di Nuke tuh udah cepet lah feedbacknya ya. Kalau di Blender nih kayaknya feedbacknya masih nggak terlalu cepet gitu. Oke. Terus kalau misalnya dilihat di ini color management nanti aja, layers. Terus misalnya ya aku mau nge-render tapi misalnya gimana? Bentar. Misalnya backgroundnya putih gitu. Saya backgroundnya abu-abu kayak gini lah ya. Ini putih tapi warnanya di sini abu-abu, itu karena color management ya. Jadi color managementnya Blender tuh by default tuh filmic. Kalau di yang lain-lain kan pakainya sRGB biasanya kan. Sorry, karena strengthnya 0,1. Filmic. Nah, filmic tuh emang agak beda dikit. Nah, anggap misalnya kalau aku mau bikin mau bikin misalnya ini, atau ini biarin gelap dulu deh biar lebih kontras gitu kelihatan. Ini kan objeknya, kalau di objek kita bisa lihat materialnya kayak gini ya. Ini material dari Sketchfab-nya. Kalau misalnya aku specularnya aku tinggiin, terus roughness-nya aku coba klik gitu, coba lepas dulu. Kita bisa lihat ya, roughness-nya kan dia jadi lebih mengkilap tuh, ya kan? Ini jadi lebih mengkilap. Nah, gimana kalau misalnya aku mau coba dari key-nya ini mau dimatikan specularnya? Nah, itu ada di objek dari lampunya. Itu ada visibility di bawah sini. Visibility-nya kita bisa matikan glossy-nya. Nah, ketika glossy-nya dimatikan, lampu tadi yang ada glossy-nya di sini ini jadi nggak contribute ke glossy gitu. Sama juga dengan lampu-lampu yang lain gitu kalau misalnya apa. Nah, kalau misalnya kita mau matikan secara serempak gimana gitu. Kalau misalnya dipilih semua gini ya, matikan glossy-nya.
nggak semuanya langsung mati gitu. Ini sebenarnya kita bisa tekan Alt, setahu kita bisa tekan Alt, jadi sambil tekan Alt sambil klik, kalau itu langsung mati semua. Atau klik kanan, matikan nih misalnya salah satu, terus klik kanan copy to selected, itu bisa juga. Oke. Terus sekarang kan lampunya ini sebenarnya belum pakai nodes ya, kita belum pakai nodes lampunya. Kalau misalnya kita mau lampunya pakai node, itu kita bisa juga. Misalnya aku bikin mask light gitu, aku bikin add mask plane gitu ya, plane. Aku scale plane-nya, saya lampu yang lain aku coba matikan dulu ya. Mulai yang ini aku scale, aku kasih ke top gitu, terus aku kasih material, terus materialnya adalah misalnya aku hapus shift A, terus aku cari shader emission, kalau aku pasang di surface, nah kan ini jadi lampu ya dia ya, ini jadi lampu nih di sini. Nah ini salah satu, ini mask light, dia pakai material. Tapi kalau misalnya lampu yang tadi, lampu yang misalnya key kayak gini mau kita kasih nodes, itu bisa juga, kita tinggal aktifkan use nodes di objeknya ini, atau tekan di sini use nodes. Ketika kita pakai use nodes, yang aku tahu dia akan nge-combine ya. Aku belum ini juga ya, maksudnya ini tuh baru sih. Biasanya dulu tuh kalau misalnya dulu ini setauku parameter ini tuh nggak ada, adanya tuh cuma bisa pakai nodes dulu di cycles, itu yang aku tahu ya. Tapi habis itu kalau nggak salah diperbarui, terus aku belum tahu nih relasi antara kalau misalnya aku bikin biru di sini, terus aku ganti-ganti di sini apakah ngaruh? Itu masih ngaruh dia kayaknya gitu. Jadi kalau misalnya powernya aku nolin di sini, ngaruh juga gitu kan. Berarti kan ini ada kalau kecuali misalnya kalau satu gitu ya, terus ini netral gitu. Kalau ini netral satu, mungkin akan pure ngambil dari sini gitu. Mungkin kalau misalnya dia akan nge-mix kali ya. Nah cobalah kali 100 lagi gitu. Nah ini kita bisa kasih misalnya gradient gitu ya, RAM, color RAM. Terus misalnya mau dibikin warnanya ini juga warnanya bisa kita copy paste, Ctrl C aja diarahin ke warna sini, terus kita paste. Nah jadi misalnya ada variasi warna dari lampunya sendiri. Cuma aplikasinya sih biasanya kadang-kadang ini kayak misalnya kalau kita mau bikin misalnya aku kasih noise gitu ya, noise texture. Kita lihat di sini mungkin nggak kelihatan ya projectionnya. Kalau misalnya aku coba bikin kayak gini, saya bikin kayak gini ya, terus kita coba kontrasin pakai RAM, terus pasangnya di yang tadi jumlahnya yang gede ini kan. Ini kayaknya kalau misalnya spotlight lebih enak ya. Ya intinya sih kalau kita mau kasih tekstur di lighting itu bisa juga gitu, kita bermain di tekstur ini. Atau coba aku ganti spot ya. Kalau aku ganti spot bakal kelihatan nggak? Angkanya gede banget. Oke, misalnya gitu. Terus ini aku tekan Ctrl T. Kayak yang bikin kubu ya? Iya mas, kalau misalnya bikin gobo noise-nya mungkin scale-nya terlalu besar kali ya. Distortion terlalu besar. Nah ini aku belum nyobain sih, maksudnya lighting texture-nya sebenarnya bisa harus ada apa namanya. Coba ya kalau objek bisa nggak normal 2D gitu, 1D nggak, 3D lah bener. Ya ini ternyata nggak itu ya, aku cari tahu sih buat bikin beginian gitu. Tapi yang jelas
fitur kayak gini bisa gitu di apa kita lighting itu dikasih tekstur, dan light outputnya juga sama, bisa untuk EV atau bisa untuk cycles gitu, atau mau langsung dua-duanya. Kita bisa bikin nodes yang crazy lah kalau kita mau ya, untuk apa bikin lampu gitu. Nah, oke. Kalau misalnya aku punya image hitam putih juga bisa dikasih. Kalau 0,1 bisa nggak? Size 0 gitu? Nggak. Ya. Kayak gitu, ini blendnya kalau misalnya buat nge-soften sampingnya. Oke. Terus misalnya ternyata aku nggak mau pakai shadow di sini. Nah, balik lagi ke sini tadi. Di sini di lampu itu ada yang namanya nah di sini kan nggak ada ini ya, nggak ada parameter matikan shadow nih misalnya. Kayak misalnya ini ada nggak ada kan? Ini shadownya, lampu tuh ada shadownya gitu. Kalau misalnya kita mau lampu tapi nggak ada shadownya, harusnya ada di sini kayak shadow. Shadow. Oke. Kayak gitu sih. Terus oke. Sekarang aku coba download karakter lain lah ya. Coba download karakter lain, kira-kira kayak gimana gitu kalau karakter lain. Apa? Misalnya siapa ya? Enggak. Next page. Apa yang muka doang nih? Ini kali. Oh, ini blanket. Gede banget, 130 mega. Misalnya mana? Stuff pick. Inilah misalnya girl with glasses nih, cuma 3 mega tuh. Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Misalnya, Mas kalau bikin kayak gini gimana gitu. Langsung aja kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan. Ini aku record, nanti bakal di-share lah pasti. Oke, nah kalau dilihat di sini, ini girl-nya sudah masuk, tapi kok nggak kelihatan, ternyata kecil banget. Nah inilah di Sketchfab mungkin scale-nya beda-beda ya. Oke, ini aku coba hapus aja lah, ini nggak perlu. Oke. Nah, kalau misalnya aku matikan, mungkin aku bikin collection lagi aja ya. Bikin collection, misalnya lights gitu. Semuanya aku masukin ke dalam sini. Terus masukin. Oke. Ya, matikan dulu collectionnya. Terus aku masuk ke render mode. Ini juga. Nah, kalau pakai Sketchfab tuh aku nggak tahu kenapa dia selalu ngeganti langsung jadi EV gitu. Oke. Kalau misalnya aku pakein cycles, kayak lighting yang tadi terlalu keras ya, jadi bisa aja kita bikin lagi. Misalnya kita bikin lagi lighting di sebelah sini, Shift A, lights, misalnya apa, sun misalnya, putar di 3D cursor gitu, terus rotate R 2 kali gitu buat nyari angle misalnya. Oke. Terus world lightingnya masih yang tadi ya. Kalau misalnya mau tambah gede, misalnya 0,3, ini salah ini. Cuma kayaknya kok nggak ada diffuse, nggak ada subsurface nya ya. Mungkin emang nggak ada ya. Oke. Nah ini aku bisa mungkin kasih subsurface color di sini, terus bikin 0,2 gitu supaya ada subsurface nya lah. Oke, ini juga bisa, pokoknya kalau urusan tombol yang aku pencet-pencet kelihatan di samping kiri ya. 0,2 misalnya. Oke, terus sunnya mungkin aku bikin Kelvin, kalau pakai add-on ya, bikin pakai Kelvin misalnya ini 4500 misalnya. Lah 6500 bener sih siang ya. 2 terlalu kenceng nggak kalau 2 ya. Terus rambutnya aku coba bikin roughness-nya, specularnya muncul. Oke.
Terus ada kaca nggak? Kacanya juga. Bajunya, nah bajunya jadi satu. Bajunya jadi satu sama bodinya. Bisa kita masuk, semuanya udah kayak gitu. Kalau ini kepisah nggak ya? Oh, kepisahnya dikit-dikit banget. Face, ya entahlah, ini kalau modeling nantilah. Tapi intinya sekarang misalnya aku mau bikin cahaya lagi gitu ya. Kayak tadi. Ini biru dari mana? Apa ada lampu di sini? Filter lights itu bisa nggak ya? Oh, nggak ada objects. Ini cuma sun doang. Oke. Berarti ini mungkin lampu ya dari environment pasti. Ya. Kemungkinan besar sih dari environment ya. Kalau misalnya aku rotate, iya benar. Environment-nya berubah. Oke. Shift D, R, rotate ya gitulah. Saya ini bone slide gitu. Ini 0,3, saya nggak tahu berapapun lah ya. Cuma kayaknya subsurface-nya terlalu besar. Oke, terus, nah ini lighting. So, kalau misalnya kita mau bikin kayak tadi misalnya gobo gitu ya, gobo nih. Kalau misalnya mau bikin gobo itu kita coba, aku pilih lagi, masukin lagi ke collection lights di ini. Ini misalnya aku bikin spotlight ya, bikin spotlight. Ini spotlight. Terus aku coba bikin plane di sini. Nah ini misalnya aku mau balikin ke selection to cursor buat objeknya. Misalnya coba use nodes, terus strength-nya 1000 tadi kan, 100 lah misalnya, 1000. Kita coba lihat ya. Kalau misalnya kayak aku coba tes noise-nya kayak gimana di sini, noise texture. Nah ini kan noise-nya kalau kita pakai rem, kita bisa lihat noise-nya kayak gini lah kira-kira ya. Noise-nya, oke. Nah ini kalau misalnya aku copy, Ctrl C gitu, terus aku kasih ke sini, aku paste di sini, terus aku pasang di color atau di strength misalnya, nggak di color. Ini yang aku ingat kalau nggak salah ini harusnya objek deh. Setahu ini tuh harusnya objek. Tekstur, mungkin bisa sih. Nanti aku cari. Lupa nih berarti. Oke, terus nih apalagi ya, lighting ya. Lighting kalau sama ada sky texture. Kalau di Blender itu kalau ada yang namanya node sky texture. Kalau kita pasangin di misalnya ini aku nggak jadi pakai gitu ya. Ini aku pasangin sky texture di sini. Ini kita bisa misalnya aku langsung preview lah dari sini ya, sky texture-nya. Nah, tapi di setahu ini di 283 itu tipe apa namanya? Tipe langitnya tuh cuma ada 2 gitu. Nah, yang di 289 aku coba tes buka juga yang 289 ya. Di 289 tuh ada sky baru, which is lumayan bagus gitu kalau menurutku ya. Kalau misalnya aku coba tes, aku coba copy tadi karakter ini, aku coba copy, Ctrl C, copy object, terus aku ke Blender 289 nya, Ctrl V, oke ya, sini, terus aku ke mode rendered lagi.
Oke, ini jadi EV, ganti jadi cycles. Coba GPU, aktifkan optics. Ini mungkin terlalu kecil, 1,3 saya. Nah, di sini tuh ada shader, world. Nah, ini kalau misalnya aku kasih sky texture, ini ada yang namanya Nishita sekarang, ada yang baru. Nishita. Nah, Nishita ini kalau kita lihat itu lightingnya sama kayak mirip kayak inilah ya, kalau menurut gue kayak V-Ray gitu. Kalau misalnya kita bisa ngatur elevasi dari sunnya gitu, terus lampu mataharinya juga udah ada di situ gitu. Sun disk-nya bisa kita gedein. Kalau misalnya mau lebih turun lagi bisa kelihatan. Nih, ini update untuk sky texture lah. Oke, apa lagi? Ini banyak add-on di sini. Coba ya, aku lihat. Nah, ini ada yang pernah masuk ke Renderman kayak gini nggak sih? Pixar Renderman ini dia punya beberapa library yang bisa kita download gitu, lumayan buat ngetes gitu ya. Kayak gini ada Swatch, terus ada Paper kayak gini lah. Bentar lagi selesai nih. Oke, sampai sini ada yang tanyain nggak? Ada yang mau tanya? Ya? Di teks tuh ada, di chatnya ada. Di chatnya ada. Oh, banyak. Selain nge-frame, Mas, lampu di Blender biar nggak cast shadow gimana? Oh, tadi udah belum ya? Udah kan kayaknya ya? Yang noise texture nggak di color itu, Mas, outputnya. Di mana berarti? Aku lupa. Kalau misalnya soal cast shadow, itu kan udah ada di sini, ya. Ini cast shadow nih, ya. Node yang buat spotlight, yang noise texture nggak di color, iya. Harusnya di strength-nya gitu. Harusnya di mana ya? Aku lupa ini. Soalnya pernah dulu bikin gobo gitu. Dulu tuh teknik bikin gobonya kadang ya mesh-nya di displace gitu kan. Terus pas itu ngelihat, oh bisa nih bikin langsung dari teksturnya gitu kan. Cuma aku lupa nih pas dipraktekin di sini nggak kebuat gitu. Cara light link gimana? Light link sayangnya di Blender belum ada light link. Ya, light linking belum ada. Itu yang kita lakukan pure, makanya kita pakai lighting collection. Itu lighting collectionnya buat nge-hide visibility dari lights dan menggunakan view layer ini beberapa kali ya, kalau misalnya memang diperlukan. Itu kan ada vector sama color ya, masuk ke vector kali. Noise texture ini masuk. Kalau color kan ini sebenarnya cuma buat warna aja ya. Yang aku coba ya, aku sekalian cari nih. Ini udah mau habis sih, ini udah 2 jam ini. Nanti kita cari. Aku sambil kemarin juga waktu kalau nggak salah minggu lalu tuh aku sempat nanya soal edge slide rotate gitu. Kalau di Maya tuh ada edge slide rotate. Nah, cuma kalau di Blender namanya shear, cuma memang nggak bisa itu banget. Itu kan ada vector sama color. Nah, perasaan dulu bisa. Ya itulah. Kadang-kadang memang gobo lights Blender. Nih kayak gini nih. Amazing lighting with light textures. Gobo in Blender. Join the greatest player community in gaming. Eve's legendary capsuleers. Scene it's a cool way to bring. Ini dia pakai ini. Yeah, it's not the most
painted texture I did. Nah, ini. So this it's tileable and it's a black and white Nah, itu kan image. masuk ke color harusnya. Then we'll just increase our intensity a little bit here, and now you can see nothing is actually happening with our light. It's just illuminating something, but nothing's happening. Oh, dari UV. So an important step is right now it's connecting the UV to the vector. So we don't want to do that. We want to connect the normal to the vector. I And that see. Oke, normal. Coba tes normal. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya normal kita bisa pakai noise gitu ya buat bikin gobo gitu. Gitu sih. Nah, jadi pakai normal kalau misalnya mau bikin kali 100. Gitu. Oke. Ada lagi yang ditanyain? Lagi udah 2 jam ini. Minggu depan kita ada request nggak mau bahas apa? Scripting Timothy lah tuh itu. Timothy, boleh sih sebenarnya kalau misalnya mau ganti-gantian, aku nggak apa-apa juga ganti-gantian gitu. Scripting apa saya nggak tahu. Hello world. Sebenarnya siapa aja, aku sebenarnya pengennya nih kan kita work from home gitu kan. Itu aja mas, apa ya? Ngebahas itu OCIO gitu misalnya. OCIO, wow, di Blender OCIO itu agak trik ya, bisa sih sebenarnya kalau misalnya ya bisa aja. Cuma itu teknis banget nggak sih? Nah, kalau nggak ngebahas apa fundamental compositing atau modeling gitu. Bisa juga. Kalau ada yang minta compositing di Blender, composite scene dong mas. Bisa sih. Minggu depan misalnya kita coba deh masuk ke composite ya. Composite itu enaknya sebenarnya juga bisa dibikin file output gitu. Jadi kalau ada file output, ini kita bisa ngegenerate output beberapa, misalnya kayak TIFF gitu, kita mau keluarin beberapa image sekaligus gitu ya, itu bisa aja gitu. Misalnya dari sini keluarin alfanya mau diambil gitu ya, gak harus alfa sih, tapi misalnya kayak passes-passesnya yang udah kita composite gitu bisa kita keluarin juga pakai file output. Cuma file output ini dia nggak connect ke render output ini, jadi render output sama file output yang ini tuh stand alone lah gitu, sendirian. Jadi yang aku belum tahu tuh kenapa kalau ada file output ini juga nge-write dia. Itu makanya kita nggak pakai file output di project kita kan. Tuh. Oke, nanti mungkin minggu depan nggak apa-apa sih kalau misalnya mau masuk ke compositing gitu. Itu bisa juga masuk ke compositing. Oke, mungkin ini untuk yang apa kita bilangnya ya? Kita bilangnya apa? Ini sebenarnya rencananya pengen aku rutinkan gitu, pengen dirutinkan tiap Rabu malam kita bikin semacam kayak gini lah. Nggak harus Blender sih sebenarnya, bisa apa aja gitu. Bisa apa aja. Kemarin aku pikir juga Unreal, kan aku udah sempat nyobain Unreal juga gitu kan. Scatter sistemnya kayak gimana, kayak gitu. Tapi sekarang tuh mungkin Blender karena aku ngelihat masih banyak, maksudnya gini, kita ngerjain ada project yang pakai Blender gitu, tapi beberapa artis tuh belum begitu familiar. Jadi aku mencoba ngenalin lah gitu, coba nih kayak gini loh gitu. Jadi kalau misalnya memang mau maksudnya kan berpindah-pindah gitu, kalau bisa sih memang kita tuh software agnostik ya, jadi kita nggak terpaku sama satu software doang gitu. Kita kalau misalnya ditawarin Houdini bisa, ditawarin ini bisa, tapi seenggaknya prinsip dasarnya tuh tahu semua gitu. Oke, nggak ada yang nanya nih. Ekwin ada nanya nggak, Win? Nggak ada suaranya. Mas Win, Yo. nanya outside of lighting sih. Kalau misalnya ada 2 mesh nih mas, itu mau nge-merge-nya gimana tuh? Mau apa? Nge-merge ke combine mesh gitu. Combine mesh, oke. Apa nih ya? Aku coba tes. Combine mesh misalnya nih monkey. Terus ada monkey juga gitu kan, ada monkey. Mau di-combine jadi satu nih meshnya. Mau di-combine kan jadi satu objek. Itu join namanya, Ctrl J, join. Nah, Oke. join. Nah, tapi enaknya tuh di ini Blender 28 berapa ya? 283 ya. Kalau di coba ya aku tes pakai yang 289. Enggak apa-apa lah, dikit lagi. Misalnya
Aku bikin monkey, terus monkey. Nah ini rotationnya saya gitu ya, monkey. Ini kalau misalnya aku join gitu kan, sebenarnya dia nggak jadi satu ya kan, dia nggak jadi satu nih gitu. Ini kalau misalnya kita kasih modifier namanya apa, remesh voxel. Nah ini kalau voxel kayak dynam ya, kayak dynamesh. Nah terus juga ini enaknya di 289 tuh modifier itu udah bisa di drop kayak gitu, jadi kita nggak lagi terpaku harus naik turun gitu ya. Itu sih, jadi kayak semacam voxel gitu, dan itu tuh nggak destruktif karena modifier kan gitu. Jadi Ctrl J sebenarnya, shortcutnya Ctrl J. Kalau mau ngekeluarin namanya separate, itu P, separate by selection gitu, jadi dia keluar lagi gitu. Itu sih, cuma originnya atau pivotnya jadi di tengah gini ya. Ini harus kita set ulang originnya gitu. Oke, udah lewat. Minggu depan kita lanjut lagi, nanti kita coba cari tahu itunya ya, cari tahu bahasan. Ini compositing oke sih, nanti aku coba cari scene yang bisa kita coba composite. Oke, thank you semuanya. Kalau misalnya masih ada yang nggak ada yang di studio kan? Semuanya dari masih di studio, Mas. Masih di studio. Oke, siap. Oke, thank you ya. Thank you. Thank you. Thank you, Mas. Thank you. Sampai ketemu minggu depan. Yuk. Yo. Thank you. End meeting. Mana? Mana matinya? Aku nggak tahu. Yang merah itu, Mas. Leave call.